Pernah merasa jantung berdebar saat ada yang bertanya, "Sekarang kerja di mana?" Di tengah acara keluarga atau reuni. Pertanyaan sederhana, tapi rasanya seperti tamparan halus yang bisa bikin keringat dingin, emosi naik, atau senyum jadi kaku. Tenang, kamu nggak sendiri. Pertanyaan ini sering jadi jebakan sosial. Buat kamu yang baru lulus, belum dapat pekerjaan, atau pengusaha yang masih merintis, ini bisa terasa seperti pukulan. Jadi ujian kepercayaan diri, ingat, itu bukan aib, kamu bukan angka di slip gaji atau gelar di LinkedIn. Di video ini, kamu akan belajar cara jawab dengan tegas, tanpa perlu menunduk atau merasa kurang. Tak perlu malu, kita lawan stigma bersama. Video ini bukan cuma kumpulan tips, tapi senjata rahasia. Cara menjawab elegan tanpa merendahkan diri. Trik alih pembicaraan tanpa drama. Formula ngeles profesional yang tetap sopan tapi tajam. Kita akan bahas dari sudut pandang personal, metaforis, sampai yang lucu dan relate banget. Karena karir itu bukan cuma soal status, tapi soal perjalanan dan cara kita membingkai cerita. Jangan biarkan satu pertanyaan kecil merampas rasa percaya dirimu. Karena setiap jawaban yang kamu berikan adalah peluang untuk membangun citra dan menyalakan semangat yang mungkin sempat padam. Ini bukan tentang jadi defensif. Ini tentang tampil dewasa, tenang, dan percaya diri. Karena percaya diri bukan milik mereka yang sudah sampai, tapi mereka yang tetap melangkah. Mari kita mulai sekarang dan ubah momen canggung jadi panggung percaya diri. Jurus pertama, goyang dengan humor. Misal tantemu bertanya seperti, kamu sekarang kerja di mana?" Saat itulah dunia menuntut jawaban pasti, kita kirimkan jurus ngeles level dewa. Jawab saja dengan baru launching startup, rebahan holding tante, full-time WFH, sambil ngebetulin algoritma Netflix. Sekarang lagi cari investor buat IPO, mau join seri A, atau saya CEO Bedpreneur. Niche marketnya mattress testing sambil jadi dream architect. Lagi collab sama startup mimpi jangka panjang, bisa juga balas dengan nada sarkas, seperti saya founder startup fiktif, Tante. Nama perusahaannya, Perusahaan Terbatas Rebahan Sejahtera. Lagi cari angel investor buat project strategic pillow placement. Mau nyuntik dana? Kenapa kadang kita perlu ngeles dengan gaya? Kadang, pertanyaan sederhana kayak, "Sekarang kerja di mana?" bisa berubah jadi jebakan mental. Buat yang lagi di fase mencari arah hidup, sedang istirahat sejenak, atau belum sesuai template, ekspektasi sosial, itu bisa terasa kayak spotlight mendadak di tengah panggung yang nggak siap. Nah, disitulah humor jadi penyelamat elegan. Ngeles pakai jawaban bercanda bukan berarti lari dari kenyataan. Justru, itu cara cerdas buat tetap menjaga harga diri, tanpa perlu defensif atau pura-pura sukses. Humor mencairkan suasana. Jawaban kayak CEO Bedpreneur atau konsultan napping strategis bisa bikin obrolan jadi lebih ringan, bahkan jadi icebreaker yang bikin ketawa bareng. Dan siapa tahu, dari situ justru nyambung ke obrolan yang lebih dalam dan jujur. Yang paling penting, kita tetap pegang kendali atas narasi hidup sendiri. Kita bilang secara halus, hidupku bukan cuma tentang jabatan. Karena kenyataannya, banyak orang masih berproses, masih belajar, masih merintis. Dan itu semua valid. Ngeles itu seni. Dan seperti semua seni, butuh timing, rasa, dan kreativitas. Lewat candaan yang nyeleneh tapi relate, kita nunjukin kalau kita bisa cope, survive, dan bahkan ketawa di tengah tekanan. Karena kadang, cara terbaik untuk menanggapi tekanan adalah dengan senyum dan satu punchline yang tepat. Kadang, pertanyaan kerja di mana sekarang bisa terasa kayak serangan mendadak. Misal kamu lagi di kondangan, arisan, atau kumpul keluarga, terus tiba-tiba, sekarang kerja di mana?" Zzzz, rasanya kayak diseruduk pertanyaan mendadak. Apalagi kalau kita lagi di fase nyari arah hidup, baru resign, atau usaha belum balik modal. Rasanya kayak disorot lampu panggung, padahal kita cuma pengen makan bakwan di pojokan. Pertanyaan ini kecil, tapi bisa bikin nyesek, bikin kepala nunduk, hati deg-degan. Tapi tenang,
bukan berarti kita harus ngeles pakai mode panik. Ada cara lebih halus, lebih santai, dan tetap elegan. Alih topik pakai humor yang relatable. Contohnya, masih jadi CEO PT, rebahan sejahtera. Tapi lu kan baru balik dari luar kota ya. Gimana tuh suasana di sana? Worth it buat healing? Dengan sedikit bercandaan, suasana jadi cair. Lawan bicara ketawa, kamu tetap pegang kendali. Kalau butuh alternatif, ini beberapa jurus alih topik yang bisa kamu pakai. 1. Alih ke topik keluarga. Lagi break dulu. Tapi aku lihat anakmu udah masuk SD ya. Gimana adaptasinya sekolah offline lagi? Banyak drama PR nggak tuh? Kenapa efektif? Orang tua biasanya antusias ngomongin anak. Obrolan bisa langsung ngalir tanpa perlu banyak usaha. 2. Alih ke topik makanan atau event. Masih nyari rejeki yang cocok. Tapi BTW, kue lumpia di meja itu siapa yang bawa sih? Enak banget. Resepnya buatan sendiri ya. Kenapa efektif? Makanan adalah topik luas. Siapa sih yang nggak mau ngomongin yang enak-enak? 3. Alih ke hobi atau tren populer. Lagi explore hal baru sih. Santai dulu. Tapi lu kemarin upload video motoran ke puncak ya? Gila, pemandangnya cakep banget. Itu lewat jalur mana? Kenapa efektif? Bikin lawan bicara merasa diperhatikan dan dihargai, sekaligus geser fokus dari diri kita. 4. Alih ke topik kesehatan atau lifestyle. Masih cari ritme, healing dulu. Tapi lu kelihatan makin fit, olahraga rutin ya. Share dong, biar aku juga bisa semangat. Kenapa efektif? Semua orang suka dipuji, apalagi soal penampilan atau gaya hidup sehat. Alih topik itu bukan berarti kabur. Ini seni mengarahkan obrolan, supaya tetap nyaman, berkelas, dan nggak kehilangan kendali. Kita geser spotlight dari hal yang bikin canggung ke topik yang lebih hangat, kayak keluarga, liburan, makanan, atau update hidup mereka. Ngobrol tuh nggak harus ngulik status kerja orang. Dan yang paling penting, kamu tetap menjaga martabat, tetap jadi diri sendiri, dan nunjukin kalau kamu bisa cope sama ekspektasi sosial dengan gaya yang santai, tapi cerdas. Karena di dunia yang serba kepo ini, bisa ngeles dengan elegan itu bukan cuma trik, tapi soft skill yang underrated. Jurus 3, boundary check. Bukan soal ngegas, tapi soal pegang kendali. Kadang, pertanyaan, kerja di mana sekarang? Tuh rasanya kayak notifikasi yang nyebelin, datang tiba-tiba, nyaring, dan nggak bisa di-snooze. Apalagi kalau kita lagi ada di fase hidup yang penuh transisi. Baru resign, baru mulai usaha, burnout, atau lagi belajar berdamai sama ketidakpastian. Di titik ini, muncul satu jurus yang penting banget. Jurus 3, boundary check. Bukan buat ngegas, tapi buat jaga ruang, jaga waras, dan jaga kendali atas hidup kita sendiri. Dan jawabannya bisa dikemas dalam berbagai gaya. Tinggal disesuaikan sama mood, tempat, dan siapa lawan bicaranya. Kerjaan gua, itu urusan internal. Tapi kalau lo ada info kerja yang bisa dikerjain dari rumah, dan gajinya masuk akal, kabarin ya. Kenapa ini efektif? Karena jawabannya santai, lucu, dan langsung pasang batas. Nggak perlu marah, tapi tetap kasih sinyal kalau kita nggak buka-bukaan sama sembarang orang. Dan tetap kelihatan terbuka kalau lawan bicara memang bawa peluang beneran. Sekarang sih lagi ikut misi rahasia. Tapi kalau tante ada info kerja di tempat yang gajinya lumayan dan nggak drama, saya siap melamar. Kenapa ini efektif? Karena nada diplomatisnya sopan tapi tetap nyeleneh. Cocok buat ngobrol sama keluarga yang suka tanya-tanya, tapi sebenarnya niatnya basa-basi aja. Bikin mereka ketawa, tapi juga ngerti kalau kamu ogah di bedah hidupnya. Lagi cari jalur rejeki yang cocok, masih di tahap nyusun strategi. Tapi kalau ada info kerja yang sesuai, bolehlah diskusi. Kenapa ini efektif? Karena kedengaran serius tapi tetap kabur. Pakai bahasa yang sering dipakai di dunia kerja, jadi kesannya tetap fokus dan punya arah. Walau sebenarnya kamu juga masih cari jalan. Kerja itu urusan panjang, kadang butuh waktu sendiri buat mikir dan nyari jalur yang pas. Tapi kalau kamu ada pengalaman seru soal kerjaan, yuk, ngobrol. Kenapa ini efektif? Karena nggak cuma ngeles, tapi ngajak ngobrol balik dengan topik yang lebih dalam. Jadi, kalau lawan bicara memang mau sharing, obrolan bisa nyambung ke arah yang lebih manusiawi, bukan soal status doang.
Kerjaan gua disimpan dulu, bukan konsumsi publik. Tapi kalau lu punya info kerjaan yang gajinya 2 digit dan nggak banyak rapat, yuk bahas. Kenapa ini efektif? Karena ini jawaban yang langsung ke inti. Lu nggak pengangguran, cuman nggak pengen diinterogasi. Sekalian kasih standar juga, biar yang nanya tahu. Kalau mau bahas karier, minimal ada nilainya dulu. Jadi, apa alasan kita butuh jurus 3 ini? Karena nggak semua pertanyaan harus dijawab. Karena hidup bukan sinetron, dan privasi itu sah-sah aja. Karena kadang, yang nanya itu nggak peduli jawabannya, mereka cuma mau tahu seberapa sukses kita dibandingkan mereka. Dan kenapa ini semua efektif? Karena kamu tetap sopan tanpa harus tunduk. Karena kamu tetap lucu tanpa harus membuka luka. Karena kamu tetap percaya diri tanpa harus punya pencapaian yang bisa dipajang. Boundary itu bukan tembok, tapi pagar. Bukan buat menjauh, tapi buat ngatur siapa yang boleh masuk. Dan jurus 3 ini ngajarin kita satu hal penting. Kita boleh punya batas, dan kita berhak nentuin sendiri. Siapa yang berhak tahu cerita hidup kita, dan siapa yang cukup dikasih punchline aja. Jurus keempat, jawab misterius. Kadang, satu pertanyaan sederhana bisa bikin kita deg-degan. Sekarang kerja di mana? Padahal niatnya ngumpul santai, bukan sesi sidang status sosial. Dan buat banyak dari kita yang lagi bangun usaha, nyari kerja, atau sekadar napas bentar dari dunia kerja, pertanyaan itu bisa jadi tekanan. Disinilah jurus jawab misterius main peran. Bukan buat sok rahasia, tapi buat jaga batas, tetap anggun, dan ngasih sinyal bahwa hidup nggak harus diumbar semua. 1. Lagi ngerjain proyek penting, kelas berat, bukan buat dibahas di meja kumpul-kumpul. Kenapa efektif? Karena jawaban ini sederhana tapi padat. Kita nggak perlu bohong, tapi tetap menjaga privasi. Ini juga bikin lawan bicara mikir 2 kali buat ngegali lebih dalam, karena terdengar serius, tapi tanpa drama. 2. Tim kami lagi nyiapin sesuatu yang mungkin ngubah arah main. Masih diam-diam, tapi kalau waktunya pas, kamu bakal jadi orang pertama yang tahu. Kenapa efektif? Kalimat ini ngasih kesan positif dan optimis, sambil tetap narik batas. Kita tetap sopan, tapi nggak buka-bukaan. Ini juga bantu bangun rasa penasaran. Jadi, kamu terlihat punya arah, walau belum perlu diumbar. 3. Proyeknya masih classified. Kalau nanti udah bocor resmi, gua kabarin. Sementara ini cukup tahu, kita lagi kerja, bukan nganggur. Kenapa efektif? Gaya ini cocok buat kamu yang pengen santai tapi tegas. Menghindar dengan humor ringan, ngurangin tensi, tapi tetap nyampaikan pesan. Gua nggak nganggur, cuma nggak perlu semua orang tahu detailnya. 4. Lagi nyusun sesuatu yang pelan-pelan, tapi pasti. Bukan buat flexing, tapi karena kita percaya, kerja keras nggak selalu butuh penonton. Kenapa efektif? Ini cocok banget buat yang lagi bangun dari bawah. Terdengar reflektif dan dewasa. Kamu nggak menolak obrolan, tapi kamu juga nggak kasih akses penuh. Dan justru karena kalem, lawan bicara cenderung lebih respect. 5. Rezeki itu nggak selalu harus diumbar ke publik, tapi kalau ada peluang yang sehat dan fair, ya gua open. Kenapa efektif? Jawaban ini tegas tapi rendah hati. Kamu kasih kode bahwa kamu bukan anti kerja, bukan anti peluang. Tapi kamu juga bukan orang yang suka dipamerin. Dan ini ngebuat kamu kelihatan punya prinsip, bukan drama. Kenapa jurus jawab misterius ini perlu dipegang? Karena di zaman serba update ini, banyak orang lupa bahwa nggak semua hal harus dibagi ke semua orang. Kita berhak milih. Siapa yang perlu tahu, siapa yang cukup senyum aja. Jurus ini bukan soal jadi misterius demi gaya-gayaan. Ini soal ngasih ruang buat diri sendiri tumbuh tanpa tekanan, soal menahan diri untuk nggak selalu membuktikan apa-apa ke siapa-siapa. Dan yang paling penting, jawaban-jawaban ini ngajarin kita bahwa lu nggak harus cerita semua hal ke semua orang, tapi lu tetap bisa jawab dengan kepala tegak. Karena yang jalanin proses itu, kita, bukan mereka yang nanya sambil nyeruput teh. Jurus kelima, manfaatkan untuk networking. Kalau ada yang nanya,
sekarang kerja di mana? Itu bukan berarti kamu harus kasih laporan lengkap soal hidup, tapi kamu bisa balikin pertanyaan itu jadi pintu masuk, buat koneksi baru, peluang kerja, atau bahkan rejeki. Bukan ngeles, tapi mindset main cantik. Bukan berarti harus buka semua kartu, tapi cukup kasih jawaban yang ngasih sinyal kalau kita aktif bikin lawan bicara mikir, gue bisa bantu juga kali. Dan yang paling penting, tetap jaga harga diri. Nah, berikut ini gaya-gaya jawabannya. 1. Sekarang masih nyari tempat yang pas buat grow. Tapi kalau lu punya link kerjaan yang sehat dan cocok, gue open banget buat ngobrol. Kenapa efektif? Karena ini jujur tapi tetap punya arah. Lawan bicara tahu kamu nggak nganggur tanpa arah, kamu lagi selektif. Plus, kamu kasih celah buat mereka bantu. Kalau memang niatnya baik. 2. Lagi di fase observasi pasar nih, sambil ngerjain project kecil-kecilan. Tapi kalau ada peluang yang fair dan sustainable, ayo ngobrolin. Kenapa efektif? Bahasa kayak gini bikin kamu terdengar aktif, bukan pasif. Bahkan kalau kerjaanmu belum stabil, kamu tetap kelihatan bergerak. Ini penting, terutama di tongkrongan yang doyan banding-bandingin. 3. Gue keep it low-key dulu. Bukan karena nggak ngapa-ngapain, tapi karena lagi nyari yang long term, bukan asal kerja. Tapi kalau ada yang relevan, share aja ya. Kenapa efektif? Nada ini santai tapi kuat. Kamu nggak ngemis perhatian, tapi juga nggak tutup pintu. Dan buat orang-orang yang ngerti proses, mereka akan respect kamu justru karena kamu nggak buru-buru pamer. 4. Lagi banyak yang gue pelajari sekarang, termasuk soal jalan rezeki. Kalau lo tahu orang yang butuh tenaga buat project jangka pendek atau freelance, gue open ya. Kenapa efektif? Kadang kita memang belum dapat kerja tetap, tapi bukan berarti kita pengangguran. Dengan gaya ini, kamu nunjukin kesiapan, dan itu seringkali jadi pembuka jalan ke peluang-peluang kecil yang bisa jadi besar. 5. Sekarang belum bisa diceritain semua, tapi gue lagi explore arah baru. Kalau kamu tahu peluang yang sejalan, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Kenapa efektif? Ini kayak cara halus bilang, gue punya visi, tapi belum waktunya diumbar. Nada ini menciptakan aura positif tanpa paksaan. Cocok banget kalau kamu ingin jaga privasi, tapi tetap terlihat punya arah. Kenapa jurus ini powerful? Karena nggak semua orang yang nanya itu kepo. Sebagian mungkin emang niat bantu, tapi caranya aja yang salah. Dan dengan jawaban-jawaban ini, kita tetap bisa kontrol situasi. Tetap elegan, nggak perlu defensif, buka peluang baru tanpa merasa diinterogasi. Kuncinya adalah ngomong dengan tenang, jujur, dan berkelas. Karena dalam hidup ini, bukan cuma soal kerja di mana, tapi juga siapa yang kita temui, dan gimana cara kita nyambungin cerita. Bukan semua orang pantas tahu detail hidup kita, tapi siapa tahu, di antara mereka, ada satu yang bisa jadi jalan rezeki. Jadi bukan sekadar ngeles, ini ngobrol pakai strategi. Kadang, pertanyaan kayak, kerja di mana sekarang, tuh nggak selalu datang dari tempat yang sama. Ada yang tulus, khawatir, pengen tahu kabar kita. Tapi ada juga yang sekadar nyari bahan pamer atau nunggu kita kelihatan gagal. Makanya, sebelum jawab apapun, coba tarik napas bentar dan baca dulu niat di balik pertanyaan itu. Kalau yang nanya itu, orang tua, tante yang sayang dari kecil, atau teman lama yang benar-benar peduli, jawaban yang jujur, walau sederhana, itu udah cukup bikin mereka lega. Karena mereka nanya pakai hati, jadi jawaban kita pun bisa datang dari hati. Misalnya, 1. Masih berproses, Bu. Lagi belajar banyak hal, pelan-pelan ngerintis. Itu cukup, karena mereka bukan pengen impress, mereka pengen kita tetap kuat. Dan ini efektif, karena kita kasih rasa aman, tanpa harus menyombongkan pencapaian. 1. Jawaban buat orang tua yang khawatir. Sekarang masih cari-cari, kadang bingung juga, tapi aku nggak nyerah kok, masih terus usaha. Kenapa ini efektif? Karena orang tua cuma butuh tahu anaknya belum nyerah. Mereka nggak butuh cerita panjang, cukup tahu kamu masih pegang harapan. 2. Jawaban. Buat tante atau om yang selalu dukung, masih ngejalanin aja pelan-pelan tante, belum besar tapi aku syukurin yang ada.
Kenapa ini efektif? Karena kedewasaan itu kelihatan bukan dari pencapaian, tapi dari cara kamu bisa nerima keadaan. Jawaban ini nunjukin kamu nggak malu, tapi tetap punya semangat. 3. Jawaban buat teman lama yang ketemu lagi. Setelah bertahun-tahun, lagi ngerintis kecil-kecilan, nggak seheboh orang-orang, tapi aku ngerasa ini jalanku. Kenapa ini efektif? Karena teman lama sering cuma mau tahu kabar, bukan ngejudge. Jawaban ini kasih update tanpa harus pamer, tapi tetap nunjukin arah hidupmu. 4. Jawaban buat nenek kakek atau keluarga yang udah tua, masih kerja, Nek, nggak selalu gampang, tapi aku kuat kok. Doain terus ya. Kenapa ini efektif? Karena mereka nggak ngerti detail dunia kerja hari ini. Yang mereka butuh tahu cuma satu, kamu baik-baik aja, dan kamu masih ingat minta doa mereka. Kesimpulan kecil, kalau niat yang nanya itu tulus, nggak perlu muter-muter. Jawaban sederhana dari hati bisa jadi pelipur buat mereka. Karena mereka bukan pengen tahu kamu sukses apa enggak. Mereka cuma pengen tahu kamu masih kuat jalanin hidup. Tapi kalau yang nanya itu kayak mantan teman toksik atau kenalan yang dulu ngerendahin kita, nggak usah buka semua pintu. Alhamdulillah, masih hidup dan nggak ngutang sama elu. Bercanda. Tapi serius juga. Lagi ngerjain project konfidensial. Kalau udah launch nanti gua kabarin. Jawaban ini bekerja karena nunjukin. Kita tahu posisi dan nggak bisa diacak-acak seenaknya. Atau yang lain misalnya, jawaban sederhana. Tapi tegas, lagi sibuk dengan berbagai hal. Belum ada yang pasti sih. Tapi ya gitu, jalanin aja dulu. Kenapa ini efektif? Karena jawabannya singkat dan netral. Nggak kasih detail, nggak terlalu panjang lebar, tapi cukup buat mereka ngerti kalau kamu nggak mau buka-buka terlalu banyak. Jawaban dengan sentuhan humor, tapi tegas. Oh, sekarang saya kerja di dunia yang lebih seru, jauh dari drama. Kalau lo lagi butuh rekomendasi pekerjaan, boleh tanya ke yang lain deh. Kenapa ini efektif? Ada humor di sini, jadi mereka nggak bisa baca kamu terlalu serius, tapi tetap memberi batasan dengan halus. Menunjukin kalau kamu nggak akan kasih mereka informasi yang lebih dalam. Jawaban penuh batasan dengan gaya santai. Kerja ya kerja aja, lagi nyari yang lebih pas aja. Kalau lo sendiri, gimana? Apa kabar kerjaannya? Kenapa ini efektif? Nggak langsung jawab terlalu banyak, tapi membalikan pertanyaan ke mereka. Ini trik yang bagus buat ngindarin pertanyaan lanjutan dan tetap bisa mematahkan kepo mereka. Kesimpulan, kadang kita nggak perlu kasih semua jawaban ke orang yang pernah nyakitin kita atau yang toksik. Cukup jawab yang perlu, biar nggak jatuh ke dalam perangkap mereka buat menggali lebih jauh. Jawaban-jawaban ini efektif buat ngejaga jarak tanpa harus jadi rude. Ingat, jaga batasan itu penting. Kalau ketemu orang yang gayanya sok-sok career-minded, ngebandingin pencapaian, nanya sambil ngelirik gadget barunya, kita bisa bales dengan gaya korporat elegan. Sekarang fokus ke strategic career growth dulu sih. Nanti kalau udah match sama value gua, baru publish. Jawaban ini efektif karena sopan, profesional, tapi tetap ngeles halus. 1. Jawaban dengan gaya santai dan elegan. Oh, sekarang masih fokus ke proyek yang lebih fleksibel, masih dalam tahap eksplorasi sih. Tapi ya, perjalanan karir kan gak selalu linear, yang penting jalanin dengan passion. Kenapa ini efektif? Jawaban ini ngasih kesan kalau kamu punya fokus yang lebih dalam dan sadar diri, tanpa harus terpancing buat ngebandingin pencapaian secara langsung. Mengarah ke passion, biar lebih personal dan kurang terkesan kompetitif. 2. Jawaban, menggiring. Fokus ke masa depan. Saat ini lagi banyak belajar hal baru dan nyoba peluang yang bisa open up new opportunities. Dunia kerja kan dinamis. Ya, jadi selalu ada yang baru aja. Kenapa ini efektif? Dengan jawab gini, kamu nggak cuma ngasih jawaban, tapi juga nunjukin kalau kamu terus berkembang. Ini jawaban yang tetap membumi, tanpa harus terjebak dalam perbandingan karir yang nggak penting. 3. Jawaban profesional. Tanpa fokus ke gadget atau status. Sekarang lagi fokus sama pengembangan diri sih. Karier itu lebih dari sekedar posisi, tapi gimana kita bisa terus ngasih value di tempat kita. Kenapa ini efektif?
Dengan menekankan pentingnya value dan pengembangan diri, kamu balik lagi ke hal yang lebih substansial, bukan cuma status atau gadget. Ini jawabannya tetap profesional dan gak terpancing ke hal-hal yang materialistik. 4. Jawaban yang tunjukin, kita gak terburu-buru, buat saya, yang penting kualitas kerja, bukan kejar-kejaran jabatan. Jadi, ya masih dalam proses mencari yang paling pas aja. Kenapa ini efektif? Jawaban ini nunjukin kalau kamu punya pendekatan yang lebih bijak dan gak kejar-kejar jabatan atau materi. Itu bisa bikin orang yang nyindir, jadi mikir ulang dan ngerasa kalau kamu gak terbawa arus kompetisi yang mereka ciptakan. Kesimpulan, kadang orang yang suka ngebandingin pencapaian atau gaya hidup itu cuma pengen nunjukin kelebihan mereka, tapi dengan jawaban yang elegan dan tetap fokus pada pengembangan diri, kita bisa balas dengan cara yang tetap profesional tanpa harus terlibat dalam permainan mereka. Jawaban-jawaban ini bisa mengalihkan perhatian mereka dari hal yang materialistik ke hal yang lebih bernilai. Ketemu yang vibes-nya influencer banget, senyum aja, terus bilang, lagi siapin sesuatu yang gak bisa gue share sekarang. Tapi tunggu aja, kalau cocok, kamu yang pertama tahu. Gaya ini ngejaga jarak tapi tetap kasih impresi. Lo bukan pengangguran, lo cuma belum launching. Dan kalau lawan bicara lo, udah jelas niatnya nyari bahan gibah, nggak perlu dihadapi dengan marah. Cukup dengan kontrol penuh. Family business kami pegang kode. Kalau udah waktunya, pasti dikabari. Jawaban ini dingin, tenang, dan punya power. Efektif karena nahan laju orang yang pengen maksa masuk ke urusan pribadi kita. Atau yang lain, misal, 1. Jawaban singkat dan santai. Oh, gue lagi fokus sama diri sendiri aja dulu sih. Banyak hal yang masih perlu dikerjain. Kenapa ini efektif? Jawaban ini langsung menutup topik tanpa memberi ruang untuk gosip. Santai, nggak drama. Tapi cukup jelas kalau kamu nggak mau bagi-bagi cerita tentang kehidupan pribadi. 2. Jawaban yang bikin mereka tahu. Kamu nggak terbawa arus, ya, hidup tuh banyak dinamikanya. Jadi gue lagi nikmatin proses aja. Nggak usah buru-buru deh ngomongin yang lain. Kenapa ini efektif? Dengan jawaban ini, kamu mengingatkan mereka bahwa hidup itu berproses dan kamu nggak mau terjebak dalam obrolan yang nggak ada manfaatnya. Nggak langsung nyerang, tapi jelas menunjukkan batasan. 3. Jawaban cerdas dan terkesan tertutup. Gue sih masih ngelakuin yang menurut gue penting. Tapi ngomong-ngomong, lu masih sibuk sama itu ya? Kenapa ini efektif? Dengan menjawab seperti ini, kamu mengalihkan perhatian mereka ke diri mereka sendiri tanpa harus berbagi informasi. Kamu tetap jaga jarak, tapi nggak terkesan defensif. 4. Jawaban yang bikin mereka paham. Kalau nggak semua bisa dibahas, gue lebih suka nyimpen hal-hal kayak gitu buat diri sendiri. Tapi lu masih inget nggak waktu itu? Kenapa ini efektif? Jawaban ini mengalihkan percakapan dengan membalikan perhatian mereka ke hal lain. Kamu tetap santai, tapi menunjukkan bahwa ada batasan dalam percakapan ini. Jawaban tegas, tapi bikin mereka mikir. Gua rasa hidup gue cukup kompleks untuk dibahas di sini. Jadi kita lanjut ke topik lain aja. Kenapa ini efektif? Jawaban ini sangat jelas dan langsung menutup percakapan, tanpa perlu emosi atau drama. Kamu tetap santai, tapi nggak memberi ruang buat gosip lebih lanjut. Kesimpulan, lawan bicara yang nyari bahan gibah bisa bikin kita merasa nggak nyaman, tapi dengan jawaban-jawaban ini, kita tetap bisa mengendalikan percakapan. Nggak perlu marah atau baper, cukup dengan tegas dan santai mengalihkan perhatian mereka, kita bisa menjaga privasi tanpa perlu terlibat dalam gosip. Intinya, setiap pertanyaan punya niat, dan setiap niat bisa kita baca. Kalau kita tenang, kita nggak harus selalu jawab. Tapi kalaupun harus, pastikan jawabannya sesuai dengan siapa yang nanya. Karena hidup kita bukan konsumsi publik. Dan bukan tugas kita bikin semua orang puas. Bukan karena tekanan, bukan karena takut dikira gagal. Yang penting, kita tetap pegang kendali. Karena kadang, jawab yang tepat, itu bukan buat mereka,
tapi buat kita sendiri. Jadi mulai sekarang, sebelum buru-buru ngerasa rendah atau tergesa-gesa membela diri, tanya dulu ke diri sendiri. Yang nanya ini pengen tahu atau pengen tahu-tahu. Terakhir adalah jawabanmu, jalanmu sendiri. Setiap orang punya cara sendiri buat jawab pertanyaan, kerja di mana sekarang? Ada yang jawab pakai candaan, ada yang alihkan topik, ada juga yang jawab to the point, dan semuanya sah. Yang paling penting itu, kamu nyaman dengan jawabanmu sendiri, karena nggak ada yang lebih keren dari orang yang bisa terima keadaannya, sambil tetap jalan terus. Kerja kantoran, dagang kecil-kecilan, freelance, bantu keluarga, atau lagi nyari kerja, semuanya mulia. Yang penting bukan kamu kerja di mana, tapi kamu masih punya semangat buat bangkit dan belajar tiap hari. Jangan keburu minder, cuma karena belum punya posisi mentereng. Ingat, dalam budaya kita yang sering nilai orang dari jabatan, kita perlu sadar, orang besar lahir bukan dari kenyamanan, tapi dari konsistensi dan keteguhan hati. Dan hidup kita juga nggak bisa disamain kayak lomba lari cepat. Ada yang jalan dulu pelan, ada yang belok dulu ke jalan lain, sama kayak tanaman, ada yang tumbuhnya cepat, ada yang butuh waktu. Tugas kita cukup satu, siram terus dengan sabar, usaha, dan belajar. Karena yang pelan belum tentu gagal, yang cepat belum tentu kuat. Jadi, nggak perlu nunggu hidup keren dulu buat percaya diri. Yang penting, kamu tahu kamu lagi tumbuh dan kamu nggak nyerah. Karena di akhir hari, jawaban terbaik bukan soal kerja di mana, tapi soal kamu lagi jadi siapa. Sekarang kamu udah punya amunisi buat jawab pertanyaan kerja di mana, tanpa harus merasa kecil hati. Coba teknik yang sesuai dengan kepribadianmu, dan yang pasti, jangan lupa, hidup ini jalan ceritamu sendiri. Jangan biarkan pertanyaan orang lain bikin kamu lupa sama nilai diri sendiri. Kalau video ini bermanfaat, share ke teman-temanmu yang mungkin butuh. Dan jangan lupa subscribe buat konten-konten bermakna lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.